Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zakiyah dengan NIM 114210110 dari Blok 7 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai registrasi dan digitasi peta dengan menggunakan aplikasi ArcGIS atau ArcMap. Kita screen share dulu. Share screen maksudnya. Kita buka aplikasinya. Maaf, itu ada pacar saya yang ganteng sebagai background. Nah, di sini sudah terbuka aplikasinya. Kita klik dulu pertama-tama untuk memulai registrasi. Kita klik New Map. Kemudian ini ada blank map. Kita klik. Kita klik OK. Lanjut untuk customize. Di sini ada toolbars. Ini ada beberapa yang perlu di checklist seperti 3D Analysis, Draw, Editor, Feature Construction itu opsional. Kemudian ada georeferencing, ada layout, kemudian ada standar, dan juga ada tools. Setelah yang di toolbar sudah di checklist dan beberapa tadi ada tambahan, kita extension. Sini ada beberapa yang perlu di checklist, dan karena di sini sudah terchecklist semua, kita close. Nah, di sini kita akan menentukan titik koordinat. Di sini ada opsi layers, kita klik kanan, kita klik properties. Nah, di sini sudah langsung terset di koordinat sistem. Di sini ada beberapa yang sudah saya klik favorit. Maaf, ada gangguan sebentar. Jadi saya akan memberitahu cara menentukan koordinat sesuai dengan peta. Nah, di sini sudah ada beberapa. Kita klik yang Project Coordinate System. Kita cari yang UTM karena kita menggunakan yang UTM. Kita klik, kita cari yang WGS 1984. Nah, karena letak lokasi peta kita di selatan, kita pilih yang Southern Hemisphere. Lalu kita cari yang zona 49S. Oke, sudah ketemu. Kita apply. Kemudian kita favoritkan. Karena sudah di-apply, kita menambahkan peta. Di add data, kemudian kita klik dokumen, kita cari dokumen kita di kerjaan SEAL. Nah, di sini sudah nampak beberapa yang sudah dibuat dan juga peta contoh dan juga peta saya. Kemudian saya akan memilih peta administrasi Kudus. Ini filenya dengan format JPG karena itu berupa foto. Kita add. Nah, di sini kita terlebih dahulu menentukan titik ikatnya. Di sini kita akan menentukan 2 titik, yakni di bagian kiri atas dan juga di kanan bawah.
Saya akan zoom terlebih dahulu agar lebih mudah untuk menentukan titiknya. Pertama kita plot dulu untuk yang titik pertamanya. Kita klik add control point. Kita klik, kita tambahkan koordinat. Koordinatnya sendiri ini hanya selisih sedikit, yakni 472.500 sama 9.262.500. Lalu oke. Karena titik 1 sudah, kita lanjut ke titik 2. Untuk zoom in zoom outnya saya skip, langsung ke titik 2. Ini ada sudah tepat di sini untuk titik 2. Kemudian input koordinatnya. Nah, karena untuk X-nya sudah tepat, kita hanya membutuhkan sedikit yang Y-nya. Kemudian klik OK. Setelah itu kita update georeferencingnya di georeferencing, kemudian klik update. Kemudian untuk proses registrasi sudah selesai, kita lanjutkan dengan proses digitasi peta administrasi bus. Dan, nah, pada proses digitasi ini, kita mulai dengan mengklik toolbar katalog di sini. Kemudian kita connect to folder. Nah, di sini ada beberapa folder. Nah, di sini untuk laporan saya, untuk data-data saya, kita klik yang sini. Nah, karena di sini sudah ada, kita lihat dulu untuk data-datanya. Sebelumnya saya sudah ada data shapefile. Nah, tapi untuk penambahan shapefile baru, kita klik kanan, kita klik new, kemudian shapefile. Nah, karena untuk nama batas administrasi sendiri sudah ada, kita beri nama kemudian kita pilih yang poligon dan tentukan koordinatnya, yakni yang ini. Kita klik langsung, oke. Oke. Nah, di sini sudah tertera batas administrasi 1 dan di sini juga udah ada untuk batas administrasi 1. Kemudian kita lanjut dengan start editing. Kemudian kita klik toolbar yang create picture. Ya, karena tadi di create picture-nya tidak ada data, terlebih dahulu kita harus ke toolbar editor dan start editing. Karena tadi saya sudah mengklik start editing, lalu kita lanjutkan untuk klik yang sini. Nah, di sini sudah ada batas administrasi 1. Kita klik yang polygon. Kemudian kita buat batas-batasnya. Kita akan menggunakan 3 kecamatan, yakni Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Jati. Kita akan mengupload titik terluar pada batas terlebih dahulu. Kita akan mengupload di sini. Kita lanjut dengan klik ini. Nah,
karena mungkin di sini ada di daerah sini ada sedikit miss, kita bisa undo dengan Ctrl Z. Maaf ada sedikit gangguan. Kita lanjut. Untuk bagian ini akan saya jeda terlebih dahulu karena daerah saya cukup sulit dan akan memakan waktu banyak untuk video. Nanti kita akan lanjut ke kecamatan yang kedua untuk melihat proses membuat batas administrasinya. Kita lanjutkan ke kecamatan yang kedua. Dia akan dilanjutkan lagi pada saat ke kecamatan yang ketiga, jadi saya jeda terlebih dahulu. Dilanjut pada kecamatan yang ketiga. Pada pengerjaan di kecamatan kedua sendiri sebentar karena memang daerahnya kecil. Dan saya akan lanjut ketika sudah mendekati selesai. Eh, Ketika sudah selesai untuk mengupload batas administrasi, kemudian diklik 2 kali. Nah, sini terlihat kita zoom terlebih dahulu. Waduh, hilang. Nggak apa-apa, kita zoom to layer. Balik kok, tenang aja. Nah, kita lihat. Oke, agar terlihat transparan, kita klik yang kotak ini di bawah batas administrasi 1. Sebentar. Kita klik, kita pilih yang hollow. Oke, dapat dicek juga apakah ada yang offside atau garisnya kurang jelas. Kita dapat reshape. Di sini ada di tool editor, kita klik yang reshape fitur tool. Contohnya seperti yang di sini. Jika ingin di reshape, kita zoom terlebih dahulu agar lebih jelas. Oke, kita reshape. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian di daerah-daerah atas. Jika ada yang ingin di reshape, kita reshape. Oke, di sini coba kita reshape. Oh, karena itu masih terletak di batas yang sama, kita cari garis yang lain. Kita zoom agar lebih terlihat. Nah, seperti ini, atau seperti ini. Jika sudah, kita stop editing. Kita save edit terlebih dahulu agar tidak lupa, baru kita stop editing. Oke. Nah, karena untuk mengupload batas administrasi sudah selesai, kita buat shapefile yang selanjutnya, yakni kita akan membuat jalan. Nah, untuk membuat jalan sendiri, kita perlu mengklik katalog kembali. Nah, langkahnya, semisal belum ada foldernya, kita perlu connect to folder. Kita cari, ini ada dokumen kerjaan SIL. Maaf, sebelumnya ada gangguan. Nah, kita perlu klik
folder ini. Misal kita belum mempunyai shapefile, karena di sini sudah ada, kita hanya perlu klik kanan seperti langkah sebelumnya, kita cari new, kemudian kita buat shapefile. Kita beri nama jalan. Jalan 3 kecamatan. Kita buat seperti itu aja. Jalan 3 kecamatan. Kita pilih yang polyline. Kita masukkan koordinatnya. Kita klik OK. OK. Dan kita start editing. Kita klik create feature. Dan di sini sudah ada. Kita klik yang lain. Nah, kita hanya perlu klik dari batas yang terluar. Di sini kita bebas untuk klik yang mana saja. Mau lurus, mau belok, terserah. Kita langsung buat saja. Di undo tidak apa-apa. Oke, sini sudah berhenti untuk yang jalan 1. Kemudian kita buat untuk yang jalan keduanya. Kita buat dari batas terluar. Jadi kalau kurang jelas kita bisa zoom. Di sini dikelokan kita buat berkelok. Klik to valid jika sudah selesai. Kemudian kita akan membuat jalan yang ketiga. Kita bebas saja pilih mulai dari mana. Contohnya seperti ini. Jika kurang jelas bisa di zoom. Bisa di undo juga. Kita sudah sampai di batas sini. Nah, jika sudah, kita dapat klik icon di sini. Kita klik yang freeway RAM. Oke, kita klik OK. Kita juga dapat melihat apakah jalannya sudah jadi atau belum. Kita uncheck yang peta administrasi Kudus. Oke. Bisa di zoom agar lebih terlihat jalannya. Di sini putus-putus dikarenakan jaringannya kurang bagus. Oke, untuk jalan sendiri sudah selesai. Kemudian kita save terlebih dahulu. Kemudian stop editing. Nah, agar kembali lagi kita checklist yang peta administrasi Kudus. Kemudian
kita perlu mengupload sungai. Dan sama seperti langkah sebelumnya, kita harus membuat shapefile terlebih dahulu dengan mengklik katalog. Kemudian, karena di sini sudah ada foldernya, kita tidak perlu mengklik seperti step-step yang sebelumnya. Kita klik kanan saja untuk menambah shapefile. Kita klik new, kita klik shapefile-nya. Kita klik sungai. Sungai sendiri ya polyline. Kita klik koordinat. Oke. Ini kalau sudah ada, biasanya muncul di sini. Kita perlu start editing dulu agar bisa muncul di create feature. Oke, sudah ada batasan 1, jalan 3 kecamatan, dan juga sungai. Kita perlu klik sungai dan kita klik line. Oke, kita bisa mulai mengupload sungai. Ini bisa di zoom out agar terlihat jelas sungainya. Mungkin ini bukan sungai utama, jadi terlihat sedikit lebih kecil. Jika kurang terlihat, kita perlu zoom seperti biasa kita zoom yang lain, kita akan membuat yang lebih tebal di sini. Di sini akan saya skip hingga sungainya terbentuk, ya stepnya sama seperti sebelumnya. Nah, setelah kita mengupload sungai-sungai, seperti di sini, kita perlu mengganti simbol sungainya itu dengan kita klik dulu kolomnya, kita cari sungai. Nah, di sini sudah ada river. Kita klik OK. Kemudian kita save edits. Kita stop editing. Kemudian kita lihat terlebih dahulu apakah sudah terbentuk sungainya. Oke, sepertinya sudah. Dan di sini terlihat seperti bersambung karena memang sungainya itu terhubung antar dari 3 kecamatan itu sendiri. Dan di sini kita juga perlu untuk memberikan batas antar kecamatannya itu sendiri. Ya mungkin di sini stepnya terbalik, tapi akan tetap saya buat. Namun ini dipercepat saja, kita langsung membuat shapefile terlebih dahulu. Kita beri nama batas antar kecamatan. Pilih yang poligon boleh, yang polyline boleh, karena kita hanya memberikan batas antar kecamatan itu sendiri. Dan untuk step ini akan saya pause terlebih dahulu. Oh, di sini saya ada sedikit keliru. Saya baru ingat kalau untuk membagi antar kecamatan itu kita bisa menggunakan cut polygon tools. Kita stop edit terlebih dahulu, kemudian kita edit bagi. Kita cut polygon tools yang di sini.
Bentar. Nah, sebelum di-cut kita perlu mengeklik si bagian batas administrasinya itu sendiri yang dibentuk dari poligon. Lalu kita perlu cut poligon. Perlu cut poligon. Untuk bagian ini bisa di skip aja. Setelah kita cut batas kecamatannya, kita save terlebih dahulu. Kemudian kita stop editing. Kemudian kita dapat melihat untuk batas-batas yang sudah dibuat, kita hanya perlu menambahkan step terakhir, yaitu menambahkan simbol. Nah, di sini kita dapat mengklik dokumen yang sama, stepnya sama seperti sebelumnya. Kita connect folder, kita klik dokumen, kerjaan seal, oke. Kita buka katalog lagi, di sini sudah ada dokumen, kita klik kanan, buka shapefile, kita klik, bisa diberi nama rumah, atau bangunan-bangunan lain. Ini rumah orang tua boleh, rumah siapa boleh, kita klik yang poin, kita tambah koordinat, oke. Kita klik oke. Nah, di sini sudah ada, kita bisa menggantinya, kita klik simbolnya, kita bisa mengganti-ganti sesuai dengan keinginan kita. Kita bebas memilih simbol apa saja ya. Kita dapat memilih simbol star di sini. Kita dapat mengganti warnanya juga. Kita beri warna yang terlihat lah ya. Kita beri warna biru, ya go blue. Oke. Untuk star kita dapat mengupload ke sini. Sebelumnya kita klik create picture dulu. Kalau belum ada, kita start editing, kita klik rumah, kita klik yang poin, kita klik, boleh berdekatan dengan jalan, klik lagi, kita hindari banjir, kita letakkan jauh dari sungai, kita klik lagi, oke. Ketika sudah, kita save, kita stop editing, kita dapat lihat hasil dari pengerjaan kita klik. Nah, di sini sudah jadi. Untuk simbolnya sendiri dapat diganti-ganti sesuai dengan keinginan. Oke. Kita dapat save file. Kita dapat memberi nama acara 1. Kita beri nama salsa. Salah satu registrasi dan registrasi. Oke, kita save. Pastikan file sudah tersave. Oke, hasilnya dapat terlihat seperti ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.